sebagai Ya. pejabat publik harus dijaga. Apalagi dia dulu yang minuman ini kan menunjukkan bahwa dia lagi mabuk-mabuk. Dan orang kalau sudah mabuk ini kan urus negara harus terberes. Beta tadi telepon Pamat dengan Kakak Ali ini telepon masuk tapi seng angka-angke. Oh, Karena sibuk kah dalam perjalanan kah? Bagaimana? Sampai seng angka saya telepon, beta telepon berapa kali? Ih, iya kak. Tadi tuh telepon pas lagi di mau siap-siap mau kemari kan. Saya SMS dari pagi tadi tuh bilang ada mau diskusi apa ya? Penting kah? Bagaimana kah? Jadi pas telepon ke apa tadi kan langsung masih di jalan. Jadi saya angkat. Iya, barang beta mau telepon tadi itu kan ini beta mau bahas ini diskusi toh. Soal apa lagi tuh? Wih, kamu Saya dikerja pun diskusi. bukan persoalan diskusi tapi ini kan kata orang internet cengon ini. bukan, ini kan Iya, kalau sudah persoalan panggil begitu berarti ada diskusi. iya. Saya sudah feeling sudah ini Anak barang muda ada toh. diskusi. Ini kan ada isu lagi viral ini lagi viral jadi trending topik dari tadi malam itu Oh, soal foto yang beredar Bang Bahlil Oh, kan iya, dengan iya. minuman keras itu saya tahu kamu dua dapat info ke balong kayak beta mau diskusi persoalan itu karena memang sudah jadi trending topik ini memang trending sekarang ini. oh suka luar di media banyak pusing dan akang nih ketemu lihat dompu ini toh Iya, tadi malam kita lihat lagi foto itu toh. Yang foto semacam kayak laki-laki gagah. Pas baca begini, wah ini Pak Bahlil kan yang orang bilang pejabat dari timur itu. pejabat mewakili Indonesia Timur di Oh yang itu sudah yang ketemu diskusi. iya makanya beta mau telepon tadi supaya ketemu maksudnya kamu dua lihat ini bagaimana toh Iya. sayang juga toh Jadi dia bagaimana? Yang saya tangkap itu dia bagaimana itu? kalau itu makanya saya bilang Maksudnya DP cerita kan foto itu toh? iya Nah, foto itu foto itu bagaimana? Di berita bagaimana kak? nah foto itu kan lagi jadi trending topik itu nah foto beliau lagi santai-santai sambil terima telepon kan Oh, nah, di sampingnya itu ada botol minuman yang harganya sekitaran 20 sampai 30 juta Kalau saya yang salah Iya. itu yang itu harganya kisaran 30 juta 30. ya. iya berarti besar. Apalagi ini kan Nantu ini kan pejabat negara juga toh jadi ketong lihat begini kan sayang juga Iya betul. Apalagi Pak Bahlil ini kan dia di kabinet Pak Jokowi Indonesia Maju ini ya dia representasi dari Indonesia Timur. ya Jangan sampai dengan beredarnya foto itu yang dia minum itu orang-orang menanggapi bahwa memang orang timur ini walaupun dong sudah dipejabat dia tadi dia mabuk saja. Kalau kan maksudnya begitu, Sayang kan? maksudnya. Iya. Dan saya orang bilang begitu Maksudnya padahal kalau- kan tidak toh iya makanya itu kalau saya jadi pemabuk berarti dong jadi debt collector kasih jaga tanah orang. Jangan sampai maksudnya jangan sampai seperti itu. ya Itu yang foto yang viral itu disayangkan apalagi Pak Bahlil ini dia jadi ketua umum partai, Ya. jadi menteri, jadi perwakilan dari Indonesia Timur. Ini kan miris. apalagi beliau bilang sebagai motivasi untuk ketemu anak-anak timur toh Nah, itu kalau dia seminar di Hmm. kampus atas nama HIPMI, Hmm. itu kan dia selalu bawa motivasi seperti itu. Iya. Jadi seakan-akan bahwa foto yang viral ini yang sekarang lagi top down itu. Jangan sampai orang pikir ketemu orang timur itu Jadi budaya toh Jadi foto yang top down Ya. sekarang yang viral dibahas di berbagai platform Ya. media lokal maupun nasional itu menggugurkan semua itu Iya. yang dia sampaikan tadi itu soal motivasi itu. Saya betul karena begini nih. Jangan sampai ini buat kesan buat saudara-saudara yang bukan dari timur toh. Mau ketong Muka-muka galap orang pikir orang pikir ini ketong semua sama. Padahal kan karena semua orang timur suka minum toh. ya Karena semua ketong juga contoh kayak ketong masih kecil-kecil kan tongku orang tua pakai tampeleng itu.
Saya SMP mengaji saya dapat tampil ya. Pakai rotan kan? Itu termasuk ketong dapat ajar yang walaupun sakit dapat tampil sakit sekali. Sampai ketong apa bitis-bitis merah kan? Merah bukan merah lah biru. Artinya dan banyak juga ketong saya suka minum. Artinya ada kesan bahwa dengan adanya info yang ada ini kan dong lihat ini kayaknya wajar lah orang timur suka minum. Nah artinya kan dengan adanya kesan foto yang viral ini beliau dikenal sebagai pejabat publik yang menjadi representasi kata orang semua masyarakat utamanya ya masyarakat yang ada di timur. Artinya bisa jadi orang memperkuat kesan bahwa orang timur suka minum. Padahal tidak. Padahal ini kan yang harus ketun diskusi. Jangan sampai gara-gara foto itu ketun semua rusak. Satu orang bikin masalah, satu provinsi, 2-3 provinsi yang kena imbas. Nah ini kan yang satu wilayah di Indonesia Timur sana yang kena imbas. Betul. Ini yang harus ketong diskusikan. Padahal ketong pendidikan sing kayak begitu hanya kebawaan saja. Ada yang dari ketong masih SD kelas 1, kelas 2 lah. Dari kelas 1 tuh ketong sudah dikasih tahu sama orang tua, mengaji, tapi mengaji dapat fafas. Dapat pukul toh. Ya. Artinya didikan yang mungkin kadang-kadang ketong dapat pukul, telinga itu rusak. Nah, bukan itu saja. Artinya karena semua orang timur tak bisa ngaji. Rata-rata khususnya kata yang muslim ya. Ketong paling terpenting ketong diajarkan untuk mengaji. Walaupun setelah ngaji itu si ente mau ngapain, tapi harus tahu ngaji. Gitu. Tapi bukan foto saja yang beredar, yang itu toh. Ada juga yang baru lagi ini dilaporkan persoalan terkait dengan hasil Munas kemarin juga itu. Munas Golkar. Iya. Dilaporkan di PN Jakarta ya, Jakarta Barat ya. Jadi kebetulan Antoine dari Jakarta Barat. Iya. Mungkin Anto kasih bocoran sedikit setelah itu baru mungkin karena dia Jakarta Barat ada senior di sana. Ya. Dong diskusi tuh. Saya maksudnya sinyal ini kan kita baru tahu informasi ini nih. Di mana? Berarti dari Jakarta Barat tadi saya tahu apa-apa. Saya barang saya tahu bukan. Bapak dong kan biasa komunikasi lintas kelas elit apa kan? Iya. Memang yang kabar itu tuh kabar setelah ini kan beruntun ya. Habis dia habis foto itu beredar lagi yang satu yang saya bilang tadi tuh ya. Ya, ini dapat lapor terkait dengan hasil Munas kemarin itu. Dianggap tidak memenuhi prosedur persyaratan tuh yang lagi viral ini. Iya betul. Kalau kamu lihat bagaimana itu? Saya lihat akan bagaimana dari kasus. Nah makanya saya minta kamu do ini toh karena ini kan rentetan mulai dari video yang beredar sampai dengan laporan ini kan waktunya ini tidak terlalu jauh ini, seng terlalu baku jauh lah toh. Nah ini jangan sampai ada yang tidak tidak puas atau tidak senang atau bisa katong bilang sakit hati toh dengan keputusan hasil barisan sakit hati. Iya, yang bisa memainkan ini toh frame atau peran ini supaya bisa jadi kan katong lihat dari situ. Belum lagi yang terbaru lagi itu terkait dengan pemberlakuan itu untuk Oh itu sebelumnya yang minyak pertalite itu. Oh minyak pertalite itu kan itu Anto batasi pertalite itu juga toh ini rentetan yang memang jadi dilaporin di PN Jakbar ini. Salah satu alasan itu karena dipercepat Munas. Seharusnya kan sampai Desember. Ya. Yang sekarang PLT itu. Itu harus sampai Desember baru Munas. Tapi karena dipercepat, setelah Erlangga mundur, langsung kalau saya salah 2 hari setelah itu panitia membentuk panitia Munas. Nah, lalu muncullah salah satu calon kandidat. Dia sudah daftar tapi dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, setelah itu 1 hari sebelum Munas Bahlil daftar. Malamnya ini besok mau Munas malam itu Bahlil daftar. Jadi dia sebagai calon tunggal. Nah, itu kan rentetan itu. Jadi dilaporkan ini salah satu faktor dari situ. Iya betul. Itu menarik sebenarnya itu.
dalam waktu tidak sampai sebulan ini barang ini dia hitung mingguan. Ini beruntun sekali. Pak Bahlil jadi sorotan terus. Iya. Trending topik ya. Trending topik. Nah tadi tuh soal foto tadi itu. Foto ini kan terlepas daripada yang pertama kan harus ketong harus tegaskan bahwa tara budaya ketimuran itu harus tidak begitu. Ya. Ya. Bahwa tidak semua yang diperspektifkan oleh publik selama ini kan itu benar. Mungkin harus masuk lebih jauh lagi nanti. Bila perlu datang langsung ke timur kan. Iya. Nah, mungkin yang betalia kedua adalah apapun alasannya sebagai pejabat publik harus Klarifikasi. tanggung jawab dan klarifikasi toh. Tanggung jawab klarifikasi bahwa pejabat publik idealnya itu etika itu sebagai pejabat publik harus dijaga. Apalagi dia dulu yang minuman ini kan menunjukkan bahwa dia lagi mabuk. Dan orang kalau sudah mabuk ini kan urus negara harus terberes. Dia pasti yang ngawur nanti kan. Iya. Nah ini kan harus beliau klarifikasi langsung. Nah mungkin menurut beta beliau harus klarifikasi. Nah soal yang saya bilang tadi soal barisan sakit hati ini, dengan adanya gugatan itu kan kita bisa tahu. Gugatan di PN Jakarta Barat terkait dengan adanya indikasi pelanggaran inkonstitusional ya. Partai Golkar yang Munas ke-11 kemarin itu, dorang bilang bahwa keputusan Munas kemarin itu inkonstitusional dan Pak Bahlil secara otomatis tidak sah sebagai ketua Golkar. Iya dong, adanya tuntutan itu kan itu. Nah, pertanyaannya kalau kita pakai perspektif ini nih, bisa jadi karena bisa kita orang lihat bahwa adanya Pak Bahlil tadi yang tadinya dari menteri, dia mungkin katong tahu bahwa dia itu hanya sekedar pengurus di underbone ya, underbone Partai Golkar. Lalu tiba-tiba bermanuver jadi ketua partai. Nah, selanjutnya dia juga belum memenuhi syarat 5 tahun sebagai anggota Partai Golkar, juga bermanuver. Artinya apa? Dia apa ya? Dia mau loncat di banyak para kader-kader yang harusnya memenuhi syarat tuh. Mungkin masih banyak itu. Kemarin kan ada beberapa nama yang coba masuk dalam bursa calon kandidat kan. Nah, mungkin aja nama-nama yang tidak masuk itu sekarang lagi sakit hati. Tapi kalau saya lihat ini kan menarik ini Bang Bahlil ini. Pak Bahlil ini kan jadi trending topik. Yang pertama kan mulai dari perpindahan dia kan dari menteri kan ke menteri yang baru ini kan, ESDM kan. Terus jadi ketua Golkar. Baru 3 hari. Nah, ini kan rentetan ini ditambah lagi dengan nanti rencananya ya bulan depan itu pemberlakuan pembatasan Petralite ya. Nah, ini juga kan menjadi runutan ini. Jadi memang persoalan tambah lagi dengan yang jadi viral itu kan beliau punya statement Raja Jawa. Ini kan memang di Munas kemarin ya, publik dihebohkan toh. Jadi memang kalau bilang sakit hati pasti banyak yang tersinggung dengan pelompatan jabatan toh. Terus kekuasaan ditambah dengan statement ini kan pasti ya orang juga tersinggung toh kalau ketemu lihat. Jadi Raja Jawa itu Ibu Mega su tatawakan. Ketua DPP PDB ini Ibu Mega sudah tawakan. Terus barusan kalau tidak salah kemarin itu Sultan Hamengkubuwono su tanggapi akan juga. Itu terkait dengan Raja Jawa itu. Nah, itu kan salah satu blundernya Kakanda Bahlil Lahadalia itu. Bagaimana dia sebutkan Raja Jawa ini seakan-akan bahwa ada raja-raja yang di Jawa yang memegang kendali di Republik ini. Pasti raja juga tersinggung. Itu makanya itu, atau mungkin dia tunjukkan ke Pak Jokowi juga, katong sih tahu.
Ya. Kalaupun memang ditunjukkan di Pak Jokowi, pasti saja di belakang itu Pak Jokowi juga sakit hati. Ya. Kan kita harus tahu. Ini Atau bukan- orang-orang yang atau tidak kalau ini orang-orang kan. yang di lingkaran Pak Jokowi kah yang dia sebutkan tadi Iya. itu. Sehingga memang kalau bagian dari itu dilaporkan wajar-wajar saja. Ini kan namanya juga operasi. Ada operasi. Iya, ada operasi. Itu yang perlu ketong ingatkan dan sampaikan di Iya. publik. Bahwa seakan-akan bahwa dia jadi ketua umum, ini dia pegang kendalikan semua. Iya. Jadi dia bicara sih mau dia aja. Itu yang boleh. Betul, betul. Kau bagaimana sekali? Iya, artinya dengan dia menyebut bahwa ada Raja Jawa yang mengendalikan bangsa ini, itu kan dia semacam utopia gitu. Utopia kan kita tahu semua bahwa Raja Jawa itu nggak ada di pucuk pemerintahan ini kan. Nah, Raja Jawa yang dimaksudkan Pak Bahlil itu apa? Apakah Pak Presiden ataukah siapa gitu? Kan itu kan nggak jelas penyebutannya di dalam pernyataan dia di Munas Golkar kemarin. Nah, jangan-jangan ini juga kan buat keluarga kita dari Jawa juga bisa bingung, atau mungkin bisa ada yang marah kan? Ah, maksudnya kan kita nggak ada raja, kita nggak ada raja kok disebut ada raja kan gitu. Nah, jangan-jangan mereka juga marah. Nah, bisa jadi ini juga menjadi bagian daripada pemicu ya, istilahnya api-api yang kemudian Api kecil yang dibakar Kecil, sehingga iya. percikan api ya. akibat daripada keteledoran sendiri, sehingga ya kalau memang kayak begini terus yang terjadi bisa jadi Pak Bahlil itu sedang dioperasi hari ini. Untuk diselesaikan, apalagi kan Oh iya dong, kan Ya. pejabat publik itu kan harus mungkin ya ya harus pandai menjaga ulang. Jadi kan sebagai pejabat publik, Ya. dia harus menunjukkan, harus menjaga ya etika dan marwah dia sebagai pejabat. Nah, dengan adanya kasus-kasus yang tadi, ya otomatis kan orang Dan dia bisa foto-foto sama iya, minuman itu, foto yang dan miras minuman dan itu. sebagainya itu kan orang bisa lihat ini bagaimana ini. Nah, Ini bagaimana ini Pak Bahlil. Nah, dari situ kan kita bisa lihat jangan-jangan setelah ini Pak Bahlil juga akan selesai. apalagi kan dengan beberapa contoh sebelumnya. Iya dong, tokoh-tokoh kan kita publik bisa tahu bahwa sebelumnya juga itu Ya, kan ada kasus yang pejabat. hampir sama ya. Kasus yang contoh misalkan seperti Ketua Firly. KPK Pak Firly kemarin beredar juga foto yang kayak Ya. semacam inilah. hmm. Lalu Terus- tiba-tiba dia dipecat. Ya. Ya, selanjutnya mungkin Pak Erlangga sendiri dia beredar foto tiba-tiba turun dari Partai Golkar ya. Iya. Nah, Berarti ini- kemungkinan juga ini Foto-foto itu Pak Bahlil ini juga bisa ke situ Oh ya. iya dong. fotonya itu kalau tidak salah itu 2021. Iya. Diduga sama selingkuhannya yang beredar itu. Iya. Ya. Itu kan Pak Erlangga agak sedikit goyang waktu Ya. itu. Sampai menjadi bahan perbincangan di publik terkait dengan Ya. Ya. Kan tiba-tiba selingkuhannya itu. ya, tiba-tiba kemudian mundurkan diri. Ya. Artinya di situ kita orang bisa lihat jangan-jangan hal serupa juga terjadi sama Bahlil. Bahlil. Pak Bahlil. Itu bisa jadi. Apalagi dia banyak sekali singgung yang kemudian hal-hal aneh seperti Raja Jawa tadi, mungkin bisa ketemu keluarga dari Jawa ini marah ini. Dan dia sedang operasi bisa jadi. Iya. Sampai muncul tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Iya. Sesungguhnya kan kita orang bisa lihat bahwa ya jangan setelah ini Pak Bahlil selesai. Juga akan sama dengan pejabat-pejabat publik yang lain. Bisa jadi dia, yang pertama dia diberhentikan dari Partai Golkar, yang kedua dia juga diberhentikan. Sebagai menteri. Ya, kalau menteri ini sisa 2 bulan. Sisa 2 bulan ngapain juga coba. Tapi kan intinya bahwa kita sebagai generasi muda kan tentu Ya. yang kita diajarkan oleh sebelum-sebelumnya bahwa kita penting menjaga bagaimana marwah seorang, kita didoktrin untuk bagaimana melihat belajar pada pejabat publik, dan pejabat publik harus tunjukkan
etika baik dan marwahnya sebagai pejabat publik. Biar ada nilai edukasi buat kita generasi muda. Kan ketua juga ini kan masih terus belajar ini. Nah, kalau yang Ketong bisa ambil pelajaran. iya dong, harusnya mereka pejabat publik itu harus jadi teladan yang baik buat kita generasi muda. Yeah. Dengan beredarnya foto, dengan adanya tuntutan juga seperti itu kan menunjukkan pertama bahwa yang tadi Publik saya ulang keren. lagi bahwa ada yang tidak beres terjadi di internal Partai Golkar, dan ini tentu membuat publik juga bikin bingung semua kan, bahwa ternyata Munas kemarin nggak selesai, tapi itu urusan internal. Tapi kemudian yang terpenting adalah soal beredarnya foto itu. Yeah. Bagaimanapun yang ada, kita sebagai publik tentu melihat bahwa ini tindakan seperti yang ditunjukkan di foto itu adalah tindakan amoralitas yang sesungguhnya ini sangat disayangkan oleh karena tadi mencederai integritas pejabat publik. Dia sebagai pejabat publik harusnya tidak seperti itu. Kan begitu. Makanya Pak Bahlil harus klarifikasi. Nah, dari runtutan yang ada tadi itu kita bisa lihat kemungkinan besar. Kemungkinan saya yakin sekali karena kita belajar daripada Kasus pejabat-pejabat yang sebelumnya. Ada yang Kasus serupa. ya, Hampir tiba-tiba muncul foto yang macam-macam gitu kan. Jadi ini kemungkinan besar hampir berapa persen ini persen tua dilengsirkan dari ketua partai dan pohon beringan itu dilengsirkan. Atau terus ambil banyak-banyak dua tadi lah pejabat Pak Erlangga yang sebelumnya fotonya juga sudah beredar, kemudian Pak Firly Bahuri selaku ketua KPK juga sudah beredar, lalu tiba-tiba semua hengkang dari jabatan. Jangan-jangan kalau saya meyakini bahwa bisa 100% mendekati ya. ya Pak Bahlil akan bernasib sama dengan dua pejabat sebelumnya. Nah, makanya tinggal kita pantau apakah Pak Bahlil bahwa beredarnya foto itu benar atau enggak. Tapi Pak Bahlil harus melakukan klarifikasi kalau memang dia merasa benar. Tapi kalau kita pakai budaya ketimuran sih seharusnya kita Indonesia ini kan timur semua ya, bukan berarti kita Indonesia timur. Budaya ketimuran rasa malu itu tinggi sekali. Contoh misalkan pejabat-pejabat negara yang ada di Jepang itu kalau orang salah, orang akui kesalahan dan orang mundur diri. Nah, kita tunggu nih, apakah pejabat kita ini mau melakukan itu, terutama Pak Bahlil sekarang yang lagi tren. Apakah Pak Bahlil mau melakukan itu kalau memang foto itu benar? Karena kalau memang benar, ya gentle dong. Saya sebagai laki-laki, betul saya minum misalnya. Betul saya minum dan hari ini juga saya nyatakan untuk mundur dari seluruh yang berhubungan dengan kepentingan publik. Seluruh jabatan ya. Seluruh jabatan publik. Atau memang dibuat pembelaan biar dia tetap bertahan. Kalau harus ada klarifikasi. Kalau mau buat pembelaan, ya ketua juga sudah banyak lihat sejarah-sejarah bahwa selalunya pejabat-pejabat itu tidak mau disalahin hal-hal yang seperti ini. Jangankan ini soal amoralitas, soal dia korupsi yang sudah bunuh banyak hak-haknya orang, yang sudah bunuh kesempatan pendidikannya orang, kesehatan orang dalam mendapatkan akses kesehatan karena dia korupsi, dia masih membangkang bahwa dia tidak melakukan korupsi. Berarti ini ya, artinya kan Katong sudah lihat dia punya fenomena dengan rentetan tadi Katong ya tunggu keputusan akhirnya dia akan bernasib sama seperti pejabat-pejabat yang sebelumnya yang hampir mirip nanti Katong lihat di perkembangan berikut. Dan pemirsa juga jangan lupa untuk ikut terus di Majelis Proklamasi dan ikuti perkembangan berikut. Dan kita mengawal kasus yang ada. Iya, kita tetap kawal. Oke, Katong diskusi lagi berarti. Nanti Katong akan bahas sesuai perkembangan yang ada.